Saya ulang kembali ya. Oke, selamat siang para mahasiswa untuk saya matematik. Kita hari ini melanjutkan kuliah kita ya. Oke. Ini udah sama. Ini share screen. Oke. Ya. Saya ulang kembali ya, teorema Green. Mungkin ada sebagian besar nggak masuk waktu itu karena ada bentrok ya. Jadi kita terangkan sedikit kembali. Teorema Green itu siklus tertutup ya. Dia integral garis, tetapi harus siklus tertutup. Kalau tidak tertutup, tidak bisa menggunakan teorema Green. Jadi di sini teorema Green harus siklus tertutup ya. Jadi kalau ada persamaannya seperti ini. Jadi dia pergi, misalnya menuju 1,1. Jadi sini ini 1,1. Halo, perhatikan. Ya, 1,1. Jadi ini garis Y sama dengan X. Kemudian dia kembali ke sini adalah parabola. Ya, parabola. Jadi kalau kuning itu ini dia menuju ke atas, lalu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Ya. Dan titik akhir berimpit dengan titik awal. Itu namanya siklus tertutup, ya. Dulu. Ada pasti. Jadi harus siklus tertutup ya. Nah, rumus yang terjadi adalah integral arahnya berlawan jarum jam. Jadi arahnya berlawan jarum jam ya. Kebalik ya berarti. Jadi harusnya arahnya berlawanan jarum jam. Jadi ini dulu, baru ini. Jadi arahnya siklusnya berlawanan arah jarum jam, positif ya. Ini C dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral dari do Q per do X dikurang do P per do Y kali d area. Ya. Ini yang biasanya ada X dulu, misalnya X konstan. Ini sudah belajar ya. X konstan, Y yang berubah. Atau terbalik, Y konstan, X yang berubah. Ya. Terus ini tetap do Q per do X, kurang do P per do Y. Nah, kalau ini Y, sini dy dulu. Kalau X yang ini, dx di luarnya. Jadi ini yang disebut D area. Jelas ya? Ini sudah
ini yang dasar ini kan kita udah pelajari ya, integral lipat 2 atau double integral. Jadi kalau ada soalnya gini, soalnya XY ditambah Y kuadrat dx ditambah X kuadrat dy sama dengan X dari 0 sampai 1, Y dari X kuadrat sampai X, gitu. Berarti ini X-nya konstan, betul nggak nih? Ini X-nya konstan. Berarti X-nya terletak antara 0, 1, betul nggak? 0, 1, Y-nya ini dari sini ke sini. Y-nya adalah terletak antara, yang bawah adalah Y sama X kuadrat, yang atas adalah Y sama X. Paham? Jadi dari X kuadrat, parabol ke linear. Paham nggak deh? Ini yang kita pelajari sebelumnya yang integral lipat 2. Konstan, Y berubah, atau terbalik, Y konstan, X berubah. Ya, ada kan? Udah lupa lagi. Sudah enggak, belum saya ajarkan nih? Kok lupa lagi? Ya. Ini dasarnya itu. Jadi ini berkaitan semua ya. Apa yang kita pelajari sebelumnya itu harus diingat ya. Nah, kemudian di sini adalah doki per do X dikurang do P per do Y. Ini mirip dengan nanti Anda belajar di ODE, Ordinary Differential Equation, yaitu apa? Do P per do Y sama dengan do Q per do X itu adalah syarat dari PD eksak, persamaan diferensial eksak. Ya, mungkin belum belajar, mungkin next semester 3 ya. Kemudian karena ini Y, sini apa? DY dulu. Ini powernya. Nah, do P per do Y, do P per do Y sama do Q per do X itu adalah syarat PD eksak. Kalau sini do Q per do X kurang do P per do Y. Nah, ini X yang di dalam, ya, baru X yang di luar, ya. Ya. Oke, ini X, di sini dx. Ini yang sebut di area, ya, sebagai di area. Nah, sekarang kita cari yang ini, yang depan ini adalah sebagai apa? Yang depan ini adalah sebagai yang depannya adalah sebagai Px, Y, sedangkan yang belakang adalah Qx, Y. Hah? Nah, mungkinnya semuanya lengkap saya bawa tuh, ya, lengkap. Baik. Kemudian ya. Nah, kita cari sini P, kita salin Px, Y-nya berapa? Ya. Px, Y-nya sama dengan XY tambah Y kuadrat. Nah, di sini kita cari do P per do Y. Do P per do Y diturunkan terhadap Y, lingkari Y. Ya, do P per do Y diturunkan terhadap Y. Ya. Oke. Jadi X kali Y turunannya berapa? 1 ditambah Y kuadrat turunnya 2Y. Enak. Jadi ini X konstanta pengali, Y diturunkan 1 terhadap Y kuadrat turun terhadap Y adalah 2Y. Sehingga hasilnya adalah X tambah 2Y. Kemudian Q X, Y adalah X kuadrat
berapa doki per do X diturunkan terhadap X. 2X. Gitu. Nah, baru kita masuk ke sini. Integral X sama dengan 0 sampai 1. Y dari X kuadrat sampai X. Berapa doki per do X? 2X. Dikurangi do P per do Y adalah, hati-hati sini. Dikurangi do P per do Y adalah X plus 2Y ya. Dalam kurung. Harus dalam kurung. Sini dy dx. Oke ya, ini X dari 0 sampai 1. Kemudian dx-nya kita tarik keluar boleh. Ini batasnya X, ini batasnya Y. X kuadrat sampai X. Nah, ini selesaikan dulu. Berapa? Buka kurung. Ini buka kurung. 2X min X min 2Y. Enggak? Tinggal dy. Paham? Ini masalah integral lipat 2 ya. Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo yang lain? Hah? Kemudian ini jumlahkan berapa nih? 2X kurang X, X ini. Enak. Sehingga ini akan sama dengan berapa? X-nya dari 0 sampai berapa? 1 dx. Nah, integral, nah ini selesai dulu. Integral dari y-nya dari x kuadrat sampai x, betul ya? X kuadrat sampai x, kemudian 2x kurang x adalah x, x kurang 2y, kurung dy. Ya, hati-hati ini perhatikan. Jadi x dari 0 sampai 1 dx, integral x pangkat 1 apa? X pangkat 1 dy. Ini konstan ya, bukan y. Karena konstan, ya ikut sebagai pengali. Integral dy adalah y, ya enggak? Ini kalau dikalikan x dy. X dy, x konstan keluar ya. Integral dy, y. Dikurangi 2 kali integral y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, y pangkat 1 tambah 1. Enak? Setengah y kuadrat. Agak batas, x kuadrat sampai x. Jadi mengapa x kuadrat tadi yang bawah dulu ya? Yang bawahnya adalah parabol, yang atasnya linear. Nah ini yang kita ganti, ini coret ya. Ini yang kita ganti adalah y-nya dan y kuadrat ya. Batas y-nya. Jadi ini x dari 0 sampai 1. Oke, x kali. Nah, y batas atas berapa sini? Halo. Y batas atas berapa nih yang belakang gue nih? X dikurang y batas bawah, yang bawah x kuadrat dikurang tinggal y kuadrat batas atas dikurang y kuadrat batas bawah, enak ya. Nah ini kita kali jadi x dari 0 sampai 1 ini kita kalikan. Halo. Ada yang tidur apa nih? X kali X berapa? X kuadrat. X kali X min X kuadrat. Min X pangkat 3. Min dari apa nih? X di pangkat 2. X kuadrat. X kuadrat di pangkat 2. X pangkat 4. Jelas sampai sini? Halo? Nah ini buka kurung. Ini kena X semua, jadi batasnya nggak usah tulis X lagi ya, 01 aja. dx-nya letak di belakang ya. Jadi tinggal apa nih? X kuadrat min X pangkat 3, nih min X kuadrat tambah X pangkat 4. dx letak belakang. Apa yang terjadi di sini? Halo, coba lihat X kuadrat kurang X kuadrat berapa? Ini coret ya. X kuadrat yang coret. Oke ya. Tinggal apa sini? 01 tinggallah X pangkat 4 kurang X pangkat 3 enggak? Atau min X pangkat 3 tambah X pangkat ya, boleh. Min X pangkat 3 tambah X pangkat 4 atau dibalik boleh. Nah, ini kita selesaikan. Integral dari X pangkat 3 apa? Min, ada min ya. 1/3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1.
Kemudian ditambah integral dari X pangkat 4 seper 4 tambah 15, X pangkat 4 tambah 15. Agak batas 0,1. Jadi min seperempat kali X pangkat 4 batas atas 1 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah. Bawahnya 0. Dikurangi ditambah seperlima kali X pangkat 5 batas atas dikurang X pangkat 5 batas bawah. Ya. Oke. Yang 0 coret aja ya. Tinggal apa nih? Min seperempat ditambah seperlima. Berapa tuh? Min seperempat tambah seperlima. Ya. Min seperdua. Ini Pak. 5/20. Sini 4/20. Jadi min 5 tambah 4 min 1 ya. Min seper-20. Integral garis ini bukan panjang garis ya. Bukan ya. Hati-hati, integral garis ini bisa negatif, bisa positif. Paham? Halo Boy. Ngerti. Anda ngerti enggak apa saya jelaskan? Enggak, iya. Saya lihat Anda matanya tutup. Ya. Apa? Apa? Saya tanya Anda ngerti enggak saya jelaskan? Hah? Ya itu ya. Saya heran mata Anda tutup gitu. Oke. Tutupnya apa? Tembus gitu. Oke ya. Ini yang penting Anda tahu dulu tentang integral garis sebetulnya integral garis sini sendiri kerjakan sama juga hasilnya dijumlahkan atau karena dia istimewa siklus tertutup kita bisa menggunakan teorema Green. Ingat salah satu manfaatnya di ini adalah kita bisa menghitung luas kebun yang luas dan hutan. Asal titik-titik koordinatnya kita sampai dicatat keliling ya. Jadi prinsipnya misalnya gini, ini kita mulai ya. Jalan. Dicatat di sini ya X, Y-nya atau apa lintang bujur. Ini catat lagi, sampai dia kembali ke titik semula sini ya. Nah, luas ini bisa kita cari dengan cara apa? Tadi kita lihat ya bahwa integral Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu adalah double integral do Q per do X dikurang do P per do Y kali d area. Dengan catatan asal nilai ini sama dengan 1, do Q per do X dikurang do P per do Y, kalau sama dengan 1, ini berarti double integral apa nih? 1 kali d area enggak? Ini artinya apa? Area. Double integral d area enggak? Luas. Berarti kita bisa hitung asal syarat itu terpenuhi. Jadi ini salah satu manfaatnya adalah bisa menghitung luas hutan, luas kebun yang luas sekali. Ya, yang sangat luas. Paham? Jadi prinsipnya itu sebetulnya, ya. Kalau salah dulu ada bimbingan dari Pak Alexander Agung Santoso Gunawan. Sekarang beliau adalah Head of Program Data Science. Dulu beliau adalah Head of Department Mathematics dan Head of Department Statistik. 3 dulu ya. Tapi beliau sudah lepaskan sekarang oleh Ibu Alfi. Ya. Baik. Sampai sini jelas? Ini salah satunya caranya kita bisa menghitung luas dari kebun atau apa ya. Nah, baik. Nah, berikutnya kita masuk dengan ya, teorema. Ada 3 teorema ya. Teorema Green. Green itu nama orang sebetulnya. Apa Green di depannya ada? Saya lupa.
teorema Green, tetapi bukan kebetulan greennya sama green hijau, ya, warna hijau, ya, tapi sebetulnya itu nama orang, ya, nggak tahu depannya apa, ya. Seperti Laplace, Simon Laplace, tapi Laplace saja kan, jadi transformasi Laplace transform, ya. Oke, kita masuk dengan berikutnya teorema Gauss. Sebetulnya teorema ini adalah membantu kita sebagai manusia, penyelesaiannya lebih mudah. Kalau kita pakai jalan biasa itu panjang sekali, ya. Nanti Anda lihat ini teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Oh ya, sebelumnya saya ulang lagi ini karena Anda banyak Anda hadir pada minggu yang lalu GGSLC, maka kata divergensi itu apa? Divergensi dari vektor, misalnya vektor F. Divergensi vektor F itu sama dengan del dot vektor F. Perkalian titik vektor nabla. Ini del. Del ini bacanya del, ya. Ini bacanya del. Atau nabla. Ya. Del itu adalah apa? Atau nabla itu adalah vektor 3 dimensi, itu do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini di teknik elektro sangat dipakai, ya. Waktu saya kuliah di S2 dan masuk apa namanya? Jurusannya program studinya adalah elektroteknika, ya, elektroteknika dan aplikasi laser, maka fisikanya belajar ini, ya, fisika gelombang, ya. Oke, ya. Jadi del ini ternyata itu semuanya matematik, ya. Oke, baik. Dot vektor kan sudah belajar, ya. A dot B, A dot B, perkalian titik, perkalian skalar, dot vektor, dot produk, nama lainnya. Baik, kalau sudah, nah sebenarnya yang ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah current, CURL, current. Current itu adalah rotasi, ya. Current vektor F adalah del cross F. Mungkin ada yang kasih topi di atasnya ini, yang del ini. Ini sebetulnya vektor. Ini vektor, ya. Ini merupakan vektor. Anda belajar dengan Pak Samsul Arifin, ya kan? Jadi del cross F, ini cross, ya, cross. Ini adalah rotasi sebetulnya, rotation, ya, rotasi. Nah, berdasarkan ini barulah kita masuk dengan masalah teorema apa? Teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Ya, divergensi. Jadi kalau divergensi pasti terjadi del dot A, ya, del dot vektor F misalnya. Misalnya diketahui ceritanya gini tuh. Jadi kalau ini ada apa? Contohnya kubus, ya, kubus. Ini kubus. Kubus ada berapa bidang atau berapa sisi nama lainnya? 6, ya. Berarti kita harus cari 6 kali. Ya, 6 kali. Ya. Kita harus cari 6 kali. Ya, ini X, Y, Z. Jadi harus cari 6 kali ini. Yaitu yang ditulisnya sini adalah double integral ya, double integral siklus tertutup, artinya semuanya, ya. Nah,
Ini S ini adalah surface, permukaan, di mana sini adalah gaya vektor ya. Vektornya gayanya berupa vektor dot vektor normal. Vektor normal sini N ya. N itu selalu tegak lurus keluar bidang. Keluar dari bidang bendanya ya. D DS. Tahu maksudnya? Ini. Jadi kalau bidang alas saya tanya Anda, bidang alas berarti F-nya itu apa? Ini ada di buku saya, kalau Anda enggak bawa ya bukunya. Ini saya bagi udah masuk. Ada bawa. Kalau Anda bawa, Anda buka teorema Gauss itu ada ya. Ada 6 ya. Ada 6 kali cari ini. Kalau silinder ada berapa kali? Silinder ada berapa bidang? 3 betul. Alas, tutup, selimut. Ya enggak? Alas, tutup, selimut. Ada ya bagian belakang Anda lihat ya. Belakang sekali derek foril, bukan itu ya. Sebelum derek foril. Ya. Lihat di data isinya aja. Data isinya ada teorema Gauss atau divergensi. Nah, ini nanti akan sama dengan triple integral. Nah, triple integral. Terus di sini divergensi itu apa tadi? Del dot F. Ini divergensi D volume, dV. Jadi oleh Bapak Gauss atau Bapak ya bukan Bapak divergensi ya, Bapak Gauss menggunakan divergensi sehingga disebut teorema Gauss atau teorema divergensi ya. Divergensi ini divergensi itu ini ya. Atau saya kuningkan yang kata divergensi itu ini. Divergensi itu adalah del dot F ya. Oke. Nah, kalau kita tanpa menggunakan teorema Gauss, apa yang terjadi atau divergensi ini? Berarti Anda harus cari yang ini. Ini 6 kali. Karena kubus mempunyai 6 sisi. Ya. Sisi itu bidang ya. Jadi antara bidang datar dengan 3 dimensi. Kalau pada 2 dimensi, garis-garisnya disebut apa? Sisi. Ya nak? Bidangnya luas ya. Nah, kalau pada 3 dimensi, garis-garis ini namakan apa? Rusuk. Sedangkan bidang-bidangnya namakan sisi. Hati-hati itu istilah itu rancu nanti ya. Nah, kalau Anda lihat alas, ini di cross gini, titik ini, nanti ini arah ke bawah inilah vektor N-nya. Vektor N itu adalah vektor normal yang tegak lurus bidang alas. Keluar. Kalau di atas, ini di cross gini, ini tegak lurus ke atas. Ini vektor N-nya. Kalau yang ini, yang kanan, nah dari sini keluar ke sini. Gitu ya. Yang kiri juga gitu. Jadi sini, yang kiri ini juga keluar ke sana. Bukan ke arahnya, bukan ke dalam, tapi keluar dari kubusnya. Bisa paham? Keluar dari kubusnya. Ini vektor N -nya. Oke? Bisa nangkap maksudnya? Berarti Anda harus cari 6 kali. Yang rumusnya ini. Ya, yang rumusnya double integral F dot N ds. Ya. 6 kali. Lihat di buku itu ada ya, 6 kali cari. Dijumlahkan sama saja kalau kita cari triple integral. Ya, triple integral divergensi itu apa? Del dot F d volume dv. dv adalah lihat dz kali dy kali dx, ya kan? Atau dx kali dy kali dz, ya. Itu yang Cartesius. Ya. Kalau dalam bentuk koordinat tabung apa? dz kali d area. D areanya rdr d theta. rdr d theta. R kali dr kali d theta. Sudah nangkap? Halo. Inilah teorema Gauss. Ya. Mungkin kata Gauss Anda kenal di mana? Di fisika. Ada kan? Ada hukum Gauss. Ya.
Jadi orang zaman dahulu kalau Anda baca histori para ahli matematik dan fisika, orang yang ahli matematik itu juga ahli fisika. Makanya waktu dosen saya yang waktu ngajar saya S2 di UI adalah dosen dari ITB. Ya, dosen senior, sayangnya beliau sudah almarhum, ya, yaitu Profesor Chia Mai-on. Namanya sudah singkat MO Chia. MO itu Mai-on, ya. Mai-on Chia aja, Chia Mai-on. Beliau adalah profesor fisika di ITB. Beliau nulis kumpulan rumus-rumus matematik dan beliau buat juga buku fisika gelombang. Batu ngajar saya adalah tentang teori medan elektromagnetik. Wah, itu paling sampai antene, ya. Jadi lumayan dalam, ya. Dan beliau juga biasa bimbing yang laser, ya, untuk laser. Waktu saya di Opto itu terbagi peminatannya banyak. Ada yang ke laser, ada yang ke instrumentasi fisika, ada yang ke arah remote sensing, image processing dan computer vision, itu komputer, ya. Ada juga yang ke thin film namanya, bukan film, ya. Thin film itu. Jadi banyak komunikasi optik. Oke, ya. Baik. Jadi gini, kalau Anda lihat di buku itu pencari ini lama, ya. Berarti ini Anda harus cari 6 kali. 6 kali itu karena dia mengandung 6 bidang. Karena 6 bidang, 6 kali cari dijumlahkan. Coba saudara yang tadi, benar nggak? Yang sorry, nama siapa nih? Anda lihat tuh 6 kali kan dicari, saya gambar satu-satu kan. Sesuai bidangnya ada 6 kali. Kalau dijumlahkan sama hasilnya juga dengan triple integral divergensi dV. Ya. Jadi kita nggak perlu pakai yang hitung mencari vektor n dot n ds, ini lama sekali. Kalau kubus ada 6 bidang, 6 kali cari. Silinder 3 bidang, 3 kali cari. Jadi ini cukup kita gunakan ini. Oke? Nah, kebetulan ya. Paham ya? Batas-batasannya ini adalah semuanya satu, ini kubus, ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Berarti X-nya terletak antara 0, 1. Y-nya karena kubus, ya. Sama rusuk apa? 0, 1. Z-nya juga 0, 1 sama. Ya. Jadi berdasarkan teorema divergensi atau Gauss, maka yang ini bisa kita hitung, ya, dot n. Ini kurung boleh ds itu akan sama dengan apa? Triple integral divergensi apa tadi? Del dot f, ini adalah divergensi d volume. Nah, batasnya tadi apa nih? Ini batasnya. Batas-batasnya semua 01 sama, ya. Kita masukkan sini, X-nya adalah 01, Y-nya 01, Z-nya 01. Nah, divergensinya, oh ya belum cari, ya. Divergensinya di sini misalnya diketahui, ya. Bisa tambah sini aja. Di sini diketahui vektor F-nya itu, ya, kalau ada X, Y, Z, ini given diketahui misalnya diketahui sini adalah 2x kurang z, x kuadrat y min xz kuadrat. Tiga dimensi, ya. Ini vektor f-nya atau vektor gayanya, ya, gayanya. Ya, gaya itu merupakan vektor, ya. Oke. Nah, kita tahu del apa? Tadi del adalah do per do x, do per do y, do per do z. Oke. Maka del dot vektor f adalah, nah berarti ini do per do x
koma, do per do y, koma, do per do z. Ini adalah del atau nabla, dot vektor f. Vektor f-nya 2x kurang z, koma, x kuadrat y, min xz kuadrat. Ini given ya. Nah, ini kita cari nih, berapa nih? Do vektor apa? Pertama kali pertama. Ya. Pertama kali pertama, berarti do per do x dari 2x min z. Ditambah, tambah ya. Kedua kali kedua, apa? Do per do y dari x kuadrat y. Ditambah ketiga kali ketiga. Berarti apa? Do per do z dari min xz kuadrat. Nah, ini kita turunkan taruh x. Ada x nggak nih? Halo, kalau nggak ada x dianggap konstan. 0 sebenarnya. Halo. Do per do x dari 2x min z berapa? 2 kali 1 dikurang 0. Ya enggak? Kan terhadap x. 2 kali 1, z konstan 0. Ditambah, di sini diturunkan terhadap y. Berarti x kuadrat adalah konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1. Ini tambah min x konstanta pengali. Ya, min x konstanta. Ini turunkan terhadap z. Apa nih? Z kuadrat turunkan 2z. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini 2 ditambah x kuadrat min 2xz. 2 ditambah x kuadrat kurang 2xz. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Kalau jelas, baru kita masuk ke hitungannya. Jadi, yang tadi ya, ini. Ini batasnya, del dot F-nya adalah, tadi kita salin, ini. Del dot F-nya divergensi. Ini disebut divergensi. 2 tambah x kuadrat. Ya. 2 ditambah x kuadrat dikurang 2xz. Hati-hati dp-nya apa? Ini z. Apa nih? dz. Ini y. dy. Kali ini ya. Ini x. Apa sini? dx. Ini yang dv. Betul enggak? Halo. dv adalah dz kali dy kali dx. Ya kan? Oke. Baru kita cari sini. Jadi sebetulnya cara ini satu kali jalan selesai. Kalau cara yang sebelum divergensi kita gunakan apa? Yang tadi f do n df. Apa yang terjadi? 6 kali cari dijumlahkan. Betapa panjangnya. Karena kubus punya 6 bidang. Ya. Nah di sini x dari 0 sampai 1 dx, y dari 0 sampai 1 dy, z dari 0 sampai 1. Nah di sini hati-hati. Hati-hati yang kita integralkan dz ya. Berarti sini apa? Ini dianggap 2 tambah x kuadrat konstanta min 2xz. Itu enggak? Terhadap z. dz. Itu enggak gitu? Yang ada kerjakan yang paling belakang. Yang paling dalam. Halo? Ini saya langsung yang divergensi ya. Saya terangkan yang itu kepanjangan. Khawatirkan waktu enggak cukup. Anda lihat di buku saya itu ada. Ya, saya tunjukkan. Nah, kita selesaikan ya ini. Jadi x dari 0 sampai 1 dx, y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini di integral dz. Ini konstan ya. Berarti 2 tambah x kuadrat. Integral dz, z enggak? Halo. Integral ini kan dikali ini 2x tambah x kuadrat dz. Enak. Dikurang 2xz dz. Jadi integral 2 plus x kuadrat dz adalah 2 tambah x kuadrat integral dz z. Enak. Dikurang 2x kali integral. Nah, integral dari z pangkat 1 berapa? 1/1 tambah 1, 1/2. Z pangkat 1 tambah 1. Z kuadrat. Harga batas 0,1. Oke. Ini 2 saya coret. Jadi ini hasilnya. X dari 0 sampai 1 dx, y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini 2 tambah x kuadrat dikali z batas atas berapa? Halo. Z batas atas berapa? 1 dikurang z batas bawah 0.
Ini duanya setengah dicoret 1 ya, tinggal X kali Z kuadrat batas atas 1 kuadrat kurang Z kuadrat bawah 0 kuadrat. Berarti tinggal nih 2 tambah X kuadrat kali 1 dikurang X kuadrat, enggak? Yang nolnya enggak usah lihat ini, nolnya hilang kan. Jadi tinggallah apa nih? Sama dengan X-nya dari 0 sampai 1 dx, Y-nya dari 0 sampai 1 dy. Nah, tinggal apa nih? 2 tambah X kuadrat kali 1 berapa? 2 ditambah X kuadrat. Kemudian min X kali 1 kuadrat min X. Kita ini kurung gini. Ya nak? Halo? Ya kan? Nah, kemudian yang ini punya apa nih? X kan? Keluarkan aja. Berarti sini X-nya dari 0 sampai 1. Ini 2 ditambah X kuadrat min X kali dx. Ini satu lagi Y dari 0 sampai 1 dy. Harga batasnya konstan dua-duanya. Dan antara X dan Y terpisah. Benar? Tidak terikat. Karena tidak terikat ini sendiri. Udah. Dikalikan hasilnya. Ya enggak? Sehingga hasilnya berapa sini? Integral dari 2 dx, 2x. Integral dari X kuadrat, 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Integral X pangkat 1, 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Harga batas 0,1. Integral dari Y, harga batas 0,1. Nah, masukkan nih. 2 kali X batas atas. 1 kurang batas bawah 0. Tambah 1/3 kali X pangkat 3 batas atas. 1 pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Kurang setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya nak? Terus ini kali Y batas atas 1 kurang Y batas bawah 0. Hasilnya apa? Yang 0 hilang aja ya. Berarti sini 2 kali 1, 2. Tambah 1/3 kali 1, 1/3. Gitu ya. Min. Oh, saya ada kurangnya itu. Min. Ini yang 0 coret juga. Min setengah kali 1 kuadrat. Min setengah. Kali 1 kurang 0, 1. Ada yang salah? Ada yang salah? Ada. Oke. Nah. Kali 1 nggak ada pengaruhnya kan? Hilang aja. Tinggal ini yang kita hitung berapa? 2 ditambah. Ini jadi KPK dari 3 dan 2 apa? 6 ya. 6. Oke. Ini 1/3 berapa per 6? 2 per 6. Ya enggak? 1/3. 2 berapa per 6? 3 per 6. Oke. Jadi ini hasilnya 2. Atau 2 itu Anda menjadikan berapa per 6? Boleh. 12 per 6. Ya enggak? 12 per 6. Ya enggak? Berarti ini 12 tambah 2, 14 kurang 3, 11 per 6. Atau 15 per 6. Oke. Seperti itulah penyelesaian. Sudah paham? Jadi dengan kata lain, teorema Gauss atau teorema divergensi ini mempermudah kita ya sebagai manusia menyelesaikannya lebih mudah dibandingkan kalau tanpa menggunakan teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Ya, karena kalau kita gunakan tanpa menggunakan teorema Gauss cukup panjang jalannya. Ya, seperti yang Anda lihat di buku yang saya tulis itu, ya. Oke. Any question so far? Ada yang mau tanya? Ini yang disebut teorema. Satu lagi kita contoh. Ini sekarang tabung. Kalau tabung pasti dia menggunakan koordinat tabung, ya, silindris, ya, tabung atau koordinat silinder, ya. Baik. Jelas ya. Nah, sekarang kita masuk dengan yang bentuk tabung ya. Ini masih dalam rangka
teorema Gauss atau divergensi. Tentukan. Nah, ini untuk menghitung apa? Ini ada hubungan fisika ya. Tentukan flux atau fisika atau elektronika nih. Elektronik ya. Tentukan flux yang keluar. Flux yang keluar dari medan vektor. Ya fisika, tapi fisika yang dimanfaatkan oleh teknik elektro. Ya. Ini teknik elektro pasti belajar nih. Medan vektor. Jadi flux yang keluar dari medan vektor. Nah, vektornya adalah vektor A, diketahui itu adalah 4xi min 2y kuadrat kali j tambah z kuadrat kali k. Nah, ini kan bisa kita tulis dalam bentuk 3 dimensi. Enak. IJK ini dong. 3 dimensi. Jadi sini adalah 4x, min 2y kuadrat, z kuadrat. Jadi IJK-nya hilang. Kalau saya lebih cenderung 3 dimensi daripada IJK ya. Menulisnya lebih simpel. Ya, lebih sederhana kalau kita bandingkan daripada IJK ya. 4x kurang min 2y kuadrat, z kuadrat. Yang dibatasi ya, yang dibatasi oleh bidang S dengan batas-batas itu apa? Boundary ya, boundary. Dengan batas-batas ya, dengan batas-batas x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Ini apa nih? Ini apa nih? Bukan lingkaran sini. Tabung. Ingat dulu ya, lingkaran naik ke atas. Cerobong asap. Memang dasarnya lingkaran betul. Dasarnya lingkaran, tapi bendanya adalah tabung. Ya, tabung. Ya, kemudian Z sama dengan 0 itu apa? Bidang alas. XOY. Bidang alas yang luas. Ya, luas. Luas sekali itu kan SOY itu luas. Jadi yang lingkaran itu termasuk di dalam itu kan. Bidang apa alasnya bentuk lingkaran. Kemudian dan Z sama dengan 3. Ini bidang yang sejajar dengan alas, setinggi 3. Ya, nah, seperti ini. Lantai dan langit-langit, tingginya 3 meter misalnya. Nah, ini Z sama dengan 3 nih. Langit-langitnya adalah Z sama dengan 3. Yang sejajar dengan lantai. Lantai ini kita namakan Z sama dengan 0. Ya, jelas ya? Nah, gimana nih menyelesaikan nih? Ya, kita gambarkan sketsanya. Ini X, Y, Z. Kemudian oh ya, ini jarinya berapa nih? Kalau 4 itu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4. 4-nya adalah R kuadrat. Itu enggak? 4-nya adalah R kuadrat, berarti R adalah akar 4 adalah 2. Positif ya. Jari nggak mungkin negatif. Ya. Kemudian ini 2 ya, jarinya 2. Jarinya 2. Ini min 1, min 2, ini 1, 2. Ini 0. Oke. Enggak sama besar ya. Aduh. Sorry, ini kita kecilkan. Jadi ini 1, 2. Nah, ini 3. Ya, ini contoh ini ya, ini 3. Ini
tabung ya. Ini berupa tabung atau silinder. Silinder ya. Ini tabung atau silinder. Oke. Nah, pasti alasnya melingkar, pasti pakai koordinat tabung. Ya, bukan polar ya, koordinat tabung. Nah, di alas nih Z0, ini yang Z0 itu bidang ini, XOY. Ya, semua nih, termasuk seperempat lingkarannya. Itu adalah bidang alas. Kemudian ini karena tinggi Z yang 3 itu ini. Ini adalah Z sama dengan 3. Bidang langit-langit apa? Kita katakan tingginya setinggi 3 meter ya. Oke, jadi sini batasannya apa? Tetanya dulu. Teta bagaimana R-nya dari jarinya, kemudian Z-nya. Karena 3 dimensi. Apa? Ya ini 3 dimensi, tapi ini triple integral ya. Nah, karena melingkar berarti 0 sampai 2 pi radian, betul enggak? Kemudian R-nya dari mana nih? Dari 0 sampai 2 enggak? 0 sampai 2. Oke. Z-nya berapa nih? Z-nya alas 0, tingginya setinggi 3, berarti 0 sampai 3. Inilah batasannya. Boundary. Ya, silakan. Ya, ini adalah boundary. Halo? Jelas sampai sini? Oke. Nah, setelah dapat ini, A-nya udah tahu, karena divergensi itu, nah ini. Jadi sini, tadi del berapa? Del adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Dia tidak beritahu, Anda harus ingat ya. Nabla atau del. Kemudian vektor A-nya tadi berapa? Vektor A-nya adalah, Anda sudah ubah tadi, vektor A-nya diubah ya. Biasanya dia dalam bentuk IJK-nya harus ubah ke sini. Jadi bentuknya harus diubah dalam bentuk ini. Jelas ya? Dalam 3 dimensi 4X berapa? 4X min 2Y kuadrat min Z kuadrat. Enak. Min 2Y kuadrat Z kuadrat. Nah, di sini carilah divergensi. Divergensi vektor A. Berapa? Itu sama dengan apa? Del dot A. Enak. Ini divergensi. Divergensi itu do per do X, do per do Y, do per do Z, dot 4X min 2Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, ini sama dengan pertama kali pertama, do per do X dari 4X, kedua kali kedua, tambah do per do Y dari min 2Y kuadrat, ketiga kali ketiga, do per do Z dari Z kuadrat. Sehingga ini hasilnya Bapak, X dihitungnya 1 enggak sini? Berarti 4 kali 1, ini min 2 kali Y kuadrat, turunannya 2Y, kan enggak? Y kuadrat turunannya 2Y, Z kuadrat turunannya berapa? 2Z. Sehingga hasilnya adalah sini 4 kurang 4Y tambah 2Z. Jelas sampai sini? Halo, 4 kurang 4Y tambah 2Z. Ya, ini adalah divergensi vektor A, ya, atau del dot A. Nah, jadi flux yang keluar dari medan vektor itu adalah yang menggunakan teorema Gauss. Ya, kita carikan dari flux ya. Flux apa? Flux yang keluar dari medan vektor ya. Dari medan vektor itu sama dengan apa? Yang tadi sama dengan ini kan? Ini S, ini apa tadi? A, vektornya A ya, A dot N ds. Kan gitu kan? Lalu ini kita pakai pusing, kita harus 3
bidang, betul nggak? Terhadap 3 bidang, bidang alas, bidang tutup atau atas, bidang selimut, 3. Nah, ternyata dengan divergensi cukup kita menggunakan triple integral P dari divergensinya del dot A D volume. Lebih cepat, ya, hitungnya singkat. Sehingga ini terjadi apa tadi? Tetanya berapa? Sini batasnya tadi. Tetanya 0 sampai 2 pi, R-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3. Udah. Jadi tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian, R-nya dari 0 sampai 2, dan Z-nya dari 0 sampai 3. Betul nggak? Kita lihat batasannya. Theta 0 sampai 2 pi radian, R 0 sampai 2, Z 0 sampai 3. Terus del dot A-nya berapa? Del dot A-nya 4 kurang 4Y. 4 kurang 4Y ditambah 2Z. Nah, hati-hati ini Z. Ya. Ini Z, DZ. Terus ini R. Hati-hati. Ini D area. Ini koordinat tabung. Apa sini? R. Salah ya. Jadi ini setelah Z sini kan R, DR, D theta. Kita lihat sini. R, DR. Kita kan theta. Ya, theta ya. Jadi ini R, ini yang sebut D area. Jadi DZ kali D area. Jelas ya? D volumenya adalah DZ kali D area. Paham? Nah, berarti theta dari 0 sampai 2 pi radian. Kemudian, oh ya, karena ini dalam, ya, karena ini dalam apa koordinat tabung, maka Z nggak usah diubah karena ada Z. Y ini harus diubah. Y itu apa? Y itu sama dengan apa? Y per R sama dengan sin theta. Ya enggak? Kalau cos X per R. Ya, kalau cos X per R. Kalau Y per R adalah sin theta enggak? Kali silang, maka Y adalah R sin theta. Jadi Y-nya harus diubah dalam trigonometri. Ya kan? Paham? Hubungan dengan rumus trigonometri. Jadi kita ganti sini. Ini masih tetap ya. Jadi R dari 0 sampai 2. Z dari 0 sampai 3. Ini ganti nih. 4 dikurang 4 kali. Y-nya adalah R sin theta. Betul enggak? Ini tadi ini. Y adalah R sin theta. Kita ganti ya. Kurang 2Z. DZ. R. DR. D theta. Nah, baru kita pisahkan ya. Tetanya 0 sampai 2 pi. Ini ada D theta. Keluar dulu. D theta keluar. R-nya dari 0 sampai 2. Mana nih? RDR. RDR keluar. RDR. Z-nya dari 0 sampai 3. Apa yang tinggal? Hah? Apa yang tinggal sini? 4 dikurang 4R sin theta kurang 2Z DZ. Itu enggak? Ini yang kita selesaikan dulu. Ya enggak? Ini kurung biasa aja boleh ya. Mungkin kita pakai ini kurung biasa aja. Ya, ini kita pakai kurung biasa aja nih. Nah, gini. Paham enggak? Ya. Ini bukan Z ya. Ini bukan Z. Gas kuning ya. Yang ini yang cat kuning ini bukan Z. Berarti ini konstan. Kalau yang bukan Z berarti konstan. Ya kan? Berarti konstan kali DZ integralnya apa? Konstan kali Z. Berarti sini adalah sama dengan apa? Theta 0 sampai 2 pi radian D theta terus R dari 0 sampai
2 ya, itu ya. RDR. Nah, terus ini integral dari 4 kurang 4R sin theta ini konstan. Konstan salin nih. 4 dikurang 4R sin theta ini konstan kali integral dz z. Ya. Terus situ dikurang 2z. Berarti sini dikurangi 2 kali z pangkat 1. Diintegralkan apa? 1/1 tambah 1 z pangkat 1 tambah 1 nah, setengah z kuadrat. Halo? 1/1 tambah 1 1/2 z pangkat 1 tambah 1 z kuadrat. Agak batas 0,3. Z-nya tingginya 0,3 kan? Alas 0. Langit-langitnya itu tingginya 3. Oke, ini setengah sama 2 bercoret. Ngerti nggak ini? Atau nanti saya keluarkan teorema ya. Oke, jadi ini adalah berarti berbeda sama ujian tahun yang lalu ya. Saya bisa beda. 0 sampai 2 pi. Tahun yang lalu juga berat juga soalnya itu. D theta, R-nya dari 0 sampai 2 RDR. Nah, ini kita masukkan nih. 4 kurang 4R sin theta kali Z batas atas 3 dikurang Z batas bawah 0. Dikurangi Z kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ini nolnya boleh buang ya. Ya kan? Maka tinggal apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, ini R-nya dari 0 sampai 2. Berarti ini. Ini tinggal apa nih? Ini tinggal 3 ya. 3 dikali 4 berapa? 12. 3 kali min 4 min 12 R sin theta. Ya. Terus min 3 kuadrat 9. Kurung. Sini apa? Di depannya ada R ya. Ini ada R. Ini R-nya. DR-nya letak di belakang. Ya nak? Ini R ini dia nak. Di depan. Tapi ini bisa dijumlahkan enggak sama ini? Jumlahkan. Berapa nih? Jadi theta dari 0 sampai 2 pi d theta, R-nya dari 0 sampai 2. Ini dikalikan. Ini tunggu, jangan kali dulu. 12 dikurang 9 berapa? 3 dikurang 12R sin theta dr. Nah, ini kecauan yang belakang. Berarti R-nya kaliin dulu. Kita kalikan dulu ya. Sehingga terjadi sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, terus ini masih integral ya. Integral R dari 0 sampai 2. Ini kita kalikan. R kali 3 berapa? 3R. Terus R kali min 12 R sin theta berapa? Jadi min 12 R kuadrat ya. Min 12 R kuadrat sin theta kurung DR. Nah, ini selesaikan. Berapa? Berarti ini theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Ya. Integral 3R. 3 kali R pangkat 1 DR. Apa sih? Integral R 3 ini 3 pengali ya. Oke. Integral dari R pangkat 1 DR apa sih? 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1 enggak? Nah, terus 12 kali integral 12 sin theta ya. Konstantanya. Maka R kuadrat diintegralkan apa? 12 sin theta itu konstan. Pengali. R kuadrat itu kan integralnya 1/2 tambah 1 1/3 R pangkat 2 tambah 1 3. Ini 1/3 R pangkat 3. Agak batas R-nya 0,2. Nah, 1/3 sama 1/12 bisa dicoret. Ya enggak? Sehingga hasilnya ini hasilnya theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Ini 3/2 ya. 3/2. R kuadrat batas atas berapa?
2 kuadrat dikurang E kuadrat atas bawah 0. Ini min 4 sin theta R pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3 dikurang R pangkat 3 batas bawah. Yang belakang nolnya coret aja gitu ya. Nggak usah kita kerjain. Jadi hasilnya berapa nih? Theta dari 0 sampai 2 pi ini ada. Ini coret ya. 4 bagi 2 berapa? 2 kali 3 6. Oke, min ini 2 pangkat 3 berapa? 8 kali min 4 min 32 sin theta kurung d theta ya. Sehingga ini hasilnya 6. Integral 6 d theta 6 theta enggak? Dikurang 32 kali integral sin theta d theta apa? Hati-hati, integral sin theta d theta min cos theta. Tuh. Hati-hati kalau enggak dipecah ya. Kalau Anda enggak bisa di integral 6 d theta min 32 boleh keluar integral sin theta d theta adalah min cos theta. Agak batas 0 sampai 2 pi radian. Berarti ini hasilnya 6 kali theta batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0. Min 32 kali sin. Sin. Cos ya. Cos, sorry. Cos theta batas atas 2 pi dikurang cos batas bawah 0. Gitu ya. Nah, ini nolnya boleh dibuang, tapi ini yang ini hati-hati ya. Yang boleh dibuang cuma 0 ini aja. Ini ada ini cos 0 ya, hati-hati. Jadi berarti ini adalah 6 kali 2 pi berapa? 12 pi kurang 32 kali. Oh ya, cos 2 pi berapa? 1. Cos 0 1. 1 kurang 1 0. 0 kali 3 2. Nah, ini kan 0. Jadi kecil. 0 ya. Ini nah ini 0 ya. Ini 0. Lagi deh. 65. Ini hasilnya. Ini kan 0 ini. Tinggal 12 pi nah hasilnya. Hasilnya adalah 12 pi. Ya, hasilnya adalah 12 pi. Oh, ada salah nih. Tunggu. Ada yang keliru enggak nih? Ya, ada yang salah. Saya maaf. Makanya enggak cocok hasilnya. Ada yang keliru ya. Coba. Kalau ada salah, tahu aja enggak apa-apa. Ini oh ya tambah ya. Ini salah tanda nih pengaruh nih. Ini tambah 2 Z, ini tambah 2 Z, ini tambah. Jadi pengaruh nih. Makanya jadi salah ya. Maka saya lihat hasilnya harusnya 84 pi. Hasilnya harusnya ini ya, ini jadi ini tambah ya. Jadi salah yang belakang ini bukan min tapi plus. Nah, berarti 12 tambah 9 berapa?
Ya, berarti sini ada salah sini. 12 tambah 9 adalah 21 ya. 21. Yang belakang betul ya. Yang ini benar. Ditambah 9. Oke. 21. Nah, berikutnya ini 21. Ini 21 enggak? Sorry. Ini 21. Itu salah sini. Oke, kita lihat sini 21 ya. Berarti 21. Oh ya, ini tambah ya tadi. Tambah sudah tadi ya. Yang tambah tadi udah benar ya. Sudah ditambahkan jadi yang belakangnya tidak berubah. Berapa nih? 21. Ini 21 per 2. Terus ini menjadi berapa nih? Ini bagi 2. 2 kali 21, 42 ya. 42. Oke. 42, ini 42. Benar ya? 42. Jadi ini 42. Pi kali 42 pi kurang 0 ya. 2 pi kurang 0, sorry. 42 kali 2 ya. Ini harusnya ini 42, ini 2 pi. 2 pi kurang 0 ya. Jadi ini 84 ya. Di sini salah. Jadi hasilnya sini 84 pi. Ya. 84 pi. Oke. Cocok? Halo. Saya ada kuncinya. Jadi yang tahun yang lalu saya ajar. Tadi ada keliru tanda. Jadi pengaruh ya. Min jadi plus atau plus jadi min. Itu bahaya sekali. Ya. Salah. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Halo. Halo. Kalau lanjutkan teorema Stokes. Ini terakhir nih. 3 ya. Teorema Green. Teorema divergensi. Teorema Stokes. Tulisannya Stokes. Stokes. Ya. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau kita pakai divergensi, teorema Stokes ini menggunakan cross vector. Panjang ya. Jalannya panjang sekali. Padahal kalau kita pakai teorema Stokes hanya menggunakan integral garis. Seperti itu. Jadi lebih sederhana ya. Oke. Berikutnya adalah teorema Stokes ya. Teorema Stokes, tulisannya Stokes ya. Teorema Stokes. Jadi ini ada double integral ya. Di sini kalau tadi divergensi, sini adalah rotasi atau current. Current ya. Vektor A atau ya, boleh dot vektor n kali ds. Ya. Jadi ini panjang ya. Del cross A ini vektor dot n, vektor lagi. Vektor dot vektor hasilnya apa? Skalar. A dot B hasilnya skalar. ds itu akan sama dengan integral garis ya. Arahnya menurut arah jarum jam terbalik ya. Di sini vektornya vektor A dot dr r ya. dr. Oke. Jadi ini ya. Ini panjang jadinya pendek nih. Ini dikemukakan oleh Bapak Stokes. Ya. Mungkin ada hal-hal baru kalau Anda ambil mungkin jurusan matematik sampai S3, apakah itu di ITB, apakah di luar negeri.
mungkin Anda jumpa hal-hal yang tidak pernah diajarkan Anda di baik di S1, S2 ataupun sampai S3. Nah, hal-hal baru yang kemukaan itu yang pernah dikemukakan kemarinnya ada berapa ya? 10 problem, 10 masalah. Satu masalah dapat 1 M dolar US. Dihadiahkan oleh namanya Clay Medal. Clay Medal. Ya. Itu internasional dunia ya. Clay Medal. Jadi kalau dari 10 itu baru 1 dikemukakan dari ahli matematik dari Rusia. Ya. Baru 1 menemukan. Ya. Ya seperti stok ini ya, agak memang agak sulit. Baik, sudah. Nah, ini dia menggunakan sebetulnya dia menggunakan integral garis yang melingkar. Jadi kalau kita lihat di sini, kita gambarkan. Memang matematik murni itu agak sulit ya. Enggak semua orang suka ya. Matematik murni. Apalagi Anda nanti belajar namanya aljabar abstrak. Di sini mungkin disebutnya aljabar modern. Aljabar abstrak itu benar abstrak ya. Jadi membayangkannya itu ya. Nggak apa-apa, nanti Anda dapat orang matematik pasti dapat. Oke ya. Nah ini X, Y, Z. Jadi di sini ya begini. Jadi seperti ini adalah paraboloida. Sorry. Paraboloida. Gitu. Ya. Arahnya menurut arah jarum jam. Ini kan jadi menurut arah jarum jam. Nah, N-nya itu ini. N-nya itu bisa keluar dari sini. Dari bidang lengkung keluar ya. N apa petonormal. Ya. Keluar gini. Nah, jelas maksudnya? Nah, jadi berarti batasnya dan hanya arahnya dari sumbu X. Arahnya menurut arah jarum jam. Coba lihat, kalau arah dari sini, arah jarum jam itu begini enggak? Ya enggak? Halo? Begini enggak? Menurut arah jarum jam itu kan dari sini kan. Namun kalau ini namanya berlawanan. Ya enggak? Kalau saya gerak gini ini berlawanan enggak? Ini adalah menurut arah jarum jam. Berarti dari mana tuh? Dari 2pi, ini dari 2pi ke 0. Berarti di sini integralnya dari 2pi sampai 0. Hati ya. Dari gambar tuh ngerti enggak? Halo. Hai orang calon matematikawan. Iya, Anda lulus matematik ini disebut matematikawan. Mathematician. Mathematician. Bahasa Indonesia matematikawan. Oke, 2pi sampai 0 A dot DR. Oke ya. Di mana? Ya, tadi A-nya ya. Misalnya kita namakan A itu adalah apa? A itu adalah P X, Y, Q X, Y, maka dan R itu adalah X, Y, maka DR berapa? DR berapa? Diferensialkan. X diturunkan DX, Y diturunkan DY. Itu enggak? Nah, sehingga F, bukan A ya. Atau ini A ini ganti F sama aja ya. A atau F sama. Sini A dot DR apa itu? Berarti P X, Y, Q X, Y ini adalah vektornya dot dx, dy. Apa yang terjadi? Pertama, apa tuh?
P X, Y dx ditambah kedua kali kedua Q X, Y dy. Oke? Sehingga integral C ini menurut arah jarum jam dari A dot dr apa? Adalah integral C. Tapi ini arahnya menurut arah jarum jam ya. Kalau teorema apa? Teorema Green berlawanan arah jarum jam. Ya, terbalik ya. Berlawanan. Kalau ini, nah, sehingga jadinya apa sih? Px, y dx ditambah Qx, y dy. Nah, ini yang Anda kenal tadi. Kalau ini sama dengan apa tadi? Double integral do Q per do X kurang do P per do Y. Betul nggak? Itu yang disebut teorema Green. Dari sini asal-usulnya. Paham? Cuma hati-hati. Arahnya kalau teorema Green, arahnya berlawanan arah jarum jam. Positif. Itu positif tenang. Kalau teorema Stokes, arahnya menurut arah jarum jam. Negatif. Oke, itu bedanya. Sudah nangkap? Tapi datang rumus yang tadi yang ditulis integral melingkar tadi ya. Px, y dx tambah Qx, y dy itu asalnya dari sini. Ya. Sudah nampak ya? Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk contoh. Mungkin saya absen dulu aja ya. Waktunya. Hah? Nggak ngerti? Ngerti enggak? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Ya. Ya, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Halo. Yang sudah, sorry. Oh, salah saya tadi ya. Artinya yang sudah absen ya tidak usah saya ingat. Nggak usah. Jadi yang sudah ada contengnya sini warna oranye, saya enggak panggil lagi ya, seperti Odelia, Regina Salim sudah ada. Oke ya, sudah ada banyak. Ini Arido Ramadan Suharmanto. Nggak ada di online ada. Coba. Nah, online. Ada. Nggak ada ya? Kita harus view-nya. Galeri. Nggak ada? Nggak ada. Arido nggak ada ya? Oke. Marcel. Kenapa nggak masuk tadi? Nggak masuk itunya. Yonatan Immanuel Nurhan. Ini action apa nih? Ini Windows Access Connection Feature ya.
Hah? Apa? Enggak, jangan. Venus Access Connection gitu. Daripada virtual class itu. Oke. Jeffrey William. Ya, sama juga. Kemudian Fernando. Ada. Fernando juga ini enggak isi. Hah? Darius Salim. Ada. Terence Dev. Ada. Josh Brian. Josh Brian Jaya. Sorry. Josh Brian Pinendro ya. Oke. Farel, Farel dari izin nih. Sakit nih. Tapi ada di itu, di online. Oke. Manisha Ari ada Manisha. Yang lain ini udah Samuel Leonardi di online virtual class, Yusuf Wahyu Pratama virtual class, Naval Ismail Azizi di virtual. Listen log. Nah, ini materinya adalah triple integral in cylindrical and spherical. Ya, berarti silindris sendiri ya. Tabung dan triple integral in Cartesian coordinate. Baik. Proses. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau ada karena kita menyambung lagi, ya kita istirahat dulu. Ingat jam 1:20 kita mulai ya. Saya nak nunggu Anda. Alright. Itu saya. Benar nanti.